Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Jemaat GBI Kemang yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita berada di minggu terakhir di bulan Agustus. Masih tetap ibadah di rumah, kita ibadah online bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah di pagi hari ini. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk seminggu Tuhan penyertaan-Mu atas kami. Terima kasih penyertaan-Mu sempurna atas kami. Kami mau memasuki minggu yang baru bersama-Mu Tuhan. Biar penyertaan-Mu sepanjang minggu ini sempurna atas kami. Pagi hari ini kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu, mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau hadir Tuhan Roh Kudus bersama dengan kami Tuhan. Penuhi kami, ubahkan kami, pulihkan kami, kuduskan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu,
Lebih dari segalanya kami mengingini Engkau Tuhan. Shikira papa 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 papa. Kami mengucap syukur untuk setiap apa yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Tapi semua itu tidak ada artinya selain Engkau Tuhan. Kami mengingini Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Shikira papa 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 papa. Apalah artinya kami memiliki segalanya tapi kami tidak memiliki kehidupan, memiliki Engkau Tuhan. Kami mengingini Engkau lebih dari apapun dalam hidup kami Tuhan. Tuhan. Shikira papa 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 papa. Shikira papa 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 papa. Shikira nara papa 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 papa. Shikira papa papa papa. Shikira papa papa papa. Shikira papa papa papa. Lebih dari Benar Tuhan, kami mau menjadi yang setia terhadap Engkau. Walaupun hari-hari ini demikian Tuhan, kami mau tetap setia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau percayakan buat setiap kami. Buat kami lebih baik lagi Tuhan dari hari-hari yang kemarin. Semakin setia, semakin cinta akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau masih Engkau percayakan kami hari ini untuk kami beribadah. Semua karena kasih karunia anugerah-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan.
tiada henti-hentinya kami mengucap syukur segala kebaikan yang Tuhan limpahkan buat setiap kami. Juga jemaat yang ada di rumah, sungguh kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, pada hari ini kami berdoa buat bangsa kami berdoa buat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke Engkau ada buat Indonesia. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, bahkan perekonomiannya Engkau bangkitkan kembali Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap rakyatnya, udara, air dan tanahnya Tuhan memberkati berlimpah-limpah buat bangsa ini. Kami berdoa juga buat pemerintahan kami, Pak Presiden Jokowi dan Pak Maruf Amin. Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas mereka. Apapun keputusan, kebijakan pemimpin kami ini, biar hikmat-Mu turun atas pemimpin kami ini Tuhan. Mereka juga dapat bekerja sama dari atas sampai terbawah. Mereka dapat bekerja sama untuk bangsa ini Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat pemimpin kami, gembala sidang kami, Pak Niko beserta keempat wakilnya. Bahkan kami juga berdoa buat Pak Timotius Hardono dan keluarga. Engkau memberkati para hamba-Mu, pakai lebih lagi Tuhan mereka Tuhan. Biar visi yang baru Tuhan terus tambahkan buat pemimpin kami. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau menyertai mereka. Juga kami berdoa buat gembala di tempat ini, Pak Sigit Prihadi dan Ibu Maria. Tuhan, Engkau memberkati kesehatan hamba-Mu, berkat berlimpah-limpah Tuhan, pakai dia lebih luar biasa Tuhan. Bahkan keluarga besarnya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Bapak, kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang beribadah pada saat ini Tuhan. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Engkau Allah yang menyembuhkan. Kalau mereka dalam berbeban berat, Tuhan angkat beban mereka. Kalau mereka dalam masalah pergumulan, Tuhan bawa jalan keluar. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang pernah sia-sia. Saat kami mengandalkan, berpengharapan pada Engkau, maka mukjizat Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, buat setiap kul yang ada maupun altar kit yang saat ini sedang online. Tuhan, kami percaya walaupun kami di rumah, kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Karena Allah kami tidak terbatas ruang dan waktu, Tuhan ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat setiap kami. Juga pelayan-pelayan-Mu, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman hari ini. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Inilah doa syafaat kami pada pagi hari ini. Biar kerajaan-Mu di tempat kami seperti di surga. Biar kerajaan-Mu di bumi Indonesia seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Semua doa yang ini Tuhan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Mari saudara, kita sama-sama bangkit berdiri dari rumah-rumah. Kita memuji Tuhan, haleluya. Sama-sama tepuk tangan saudara di rumah. Dia bangkit bagiku,
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Haleluya. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Nah, jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi. Yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses. Seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas. Perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa.
Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nyanyian pujian
Haleluya. Bersama bersama ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Saya berharap semua dalam kondisi yang sehat dan penuh dengan sukacita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap bersukacita, tetap happy walaupun ibadah online. Saya tahu saudara bahwa semua ada waktunya. Dan saat ini sebelum kita sama-sama mengerti kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa untuk kita terima firman Tuhan pagi ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau kami hidup, kami boleh ada, itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, biar saat ini Tuhan, kami semua yang ada di rumah rindu, haus, bahkan lapar akan firman-Mu Tuhan. Beri pengertian-pengertian yang khusus Tuhan, untuk kami boleh memahami kebenaran-Mu Tuhan. Kami tahu lewat firman-Mu, kebenaran-Mu, kami semua boleh bersama-sama bertumbuh. Bahkan kami boleh mengenal Tuhan lebih lagi Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan. Boleh menyampaikan firman kebenaran menjadi isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, yaitu kejar Kristus di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Saya ambil di dalam ayatnya, yaitu dalam Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12, kita akan sama-sama baca dengan iman, dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, kita Filipi ini disampaikan oleh Paulus untuk jemaat di Filipi. Di mana Paulus menulis surat buat jemaat di Filipi supaya apa dikatakan? Hendaklah mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Bahkan dikatakan bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang aku tidak hadir. Saudara sekalian, hari-hari ini kita sedang ada di dalam zaman sesuatu yang rasanya menyedihkan saudara. Di mana sudah hampir 5 bulan lebih saudara, kita sedang mengalami yang namanya wabah COVID-19. Saudara, saya percaya bahwa wabah ini, bahkan hari-hari ini pemerintah terus bekerja keras supaya bisa mendapatkan obat untuk penyembuhan. Saudara, saya percaya bahwa situasi ini tidak enak saudara. Situasi ini mungkin menyakitkan, situasi ini mungkin menyedihkan saudara. Tapi lewat firman Tuhan saat ini saudara, Tuhan mau kita terus mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau di dalam bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan, saya percaya bahwa saudara, ketika saudara berjumpa dengan Tuhan Yesus, saudara sudah mengalami kemerdekaan yang dari Tuhan. Untuk itu yang harus kita lakukan sebagai orang yang merdeka adalah terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bahkan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Biar hari-hari ini saudara terus miliki rasa takut dan gentar akan Tuhan. Bahkan Paulus katakan, terus kerjakan keselamatanmu seperti waktu aku masih hadir. Saudara, pada waktu itu di mana penggembalaan Paulus dengan jemaat Filipi, mungkin dia memperhatikan, mungkin dia mengawasi, tetapi ketika dia tidak ada, Paulus rindu supaya jemaat di Filipi juga mengalami seperti itu. Mungkin saudara juga mengalami hal seperti ini, di mana biasanya kita beribadah setiap hari Minggu, kita bertatap muka, bahkan berjumpa satu sama lain, ada ibadah,
tengah minggu, ada ibadah hari Minggu. Tetapi sekarang ini saudara, tidak ada lagi semua ibadah dengan online. Saudara mungkin merasa, aduh saya rasanya nggak ada tergembalakan. Tetapi biar lewat firman Tuhan hari ini, tetap kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita dengan takut dan gentar akan Tuhan. Saudara, bagaimana untuk terus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar sebagaimana yang Paulus mau kita kerjakan? Yang pertama adalah dikatakan kita harus mengenal pribadi Kristus. Paulus memiliki hati yang luar biasa. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia rindu untuk dia terus mengalami kepribadian dengan Tuhan. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Untuk itu yang pertama saudara, ayo miliki pengenalanmu akan Tuhan lebih lagi. Saudara perlu tahu pribadinya Tuhan, sifat-sifatnya Tuhan, kasihnya Tuhan, bahkan tabiatnya Tuhan. Ayo mari kita terus mengenal Tuhan. Usahakan saudara dengan kesungguhan kita mengenal Tuhan. Lewat apa saudara? Lewat doa kita, lewat pujian, lewat penyembahan, bahkan lewat kebenaran firman Tuhan yang setiap hari saudara renungkan dan baca. Mari saudara, saya percaya di mana saudara memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka saudara akan mengalami yang namanya saudara pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Jangan cukup cuma mengenal Tuhan. Oh iya, saya memang dari kecil saya Kristen. Orang Kristen itu hari Minggu harus beribadah, kasih persembahan, kasih perpuluhan. Saudara, nggak cukup, tapi kita harus lebih lagi. Bagaimana sifatnya, bagaimana tabiatnya, bagaimana kasih Tuhan itu boleh ada tinggal dalam kehidupan kita saudara. Saya percaya Bapak, saya percaya saudara akan terus dibawa Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Yang kedua saudara, Paulus juga rindu supaya kita juga terus bukan cuma mengenal Tuhan, tapi terus berada di dalam Dia, terus melekat dengan Dia. Kita tahu saudara, hari-hari ini kita perlu perlindungan Tuhan. Janji Tuhan dikatakan orang yang melekat hatinya, orang yang melekat hatinya dengan Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita dari mara bahaya, bahkan kelaparan atau apapun juga saudara. Biar saudara hari-hari ini ketika saudara berada di dalam Dia, saudara memiliki persekutuan yang intim dengan Dia. Lewat pujian, lewat penyembahan, lewat kesungguhan saudara, saudara bisa bersekutu dengan Dia. Kalau kita melihat di dalam Filipi 3 ayat 9, dikatakan ayat 10 dulu ya. Saya akan bacakan, dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, dikatakan kita perlu mengenal Dia. Biar hari-hari ini hati saudara dan saya terus rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Bahkan juga dikatakan terus berada dalam Dia, terus mengalami persekutuan yang intim dengan Dia. Bahkan supaya dikatakan supaya kita menjadi serupa dengan gambarnya saudara. Saudara, kita mengerti bahwa hari ini kita hidup dalam akhir zaman saudara. Biar hari-hari ini kita terus berada di dalam Dia. Jangan saudara lari dari hadirat Tuhan. Jangan saudara keluar dari zonanya Tuhan. Tapi biar kita terus ada dalam zonanya Tuhan. Terus di dalam lingkupnya Tuhan. Saya percaya saudara, dimanapun kita berada, tidak ada zona yang aman. Semua zonanya merah atau kuning. Tetapi hanya di dalam Dia, ketika saudara dan saya mengenal Dia, bersekutu dengan Dia, itu merupakan zona yang aman buat kehidupan kita. Yang ketiga saudara, di sini dikatakan kita juga harus terus mengenal kuasa kebangkitannya. Dalam arti bahwa kita harus terus mengalami pembaruan saudara dalam hidup kita. Bahkan hidup dalam kelepasan akan dosa. Saudara, hari-hari ini saudara melakukan dosa. Dalam pikiran, dalam perbuatan, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa melihat saudara. Tetapi ada satu pribadi yang sanggup melepaskan saudara dan saya. Yaitu hanya Tuhan Yesus. Biar hari-hari ini saudara terus mengenal kuasa kebangkitannya. Di sini katakan
Yang ku kendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, saudara. Jadi hari-hari ini ayo terus minta pembaruan dari Tuhan. Kadang-kadang kita mengalami kesalahan, saudara, dan itu perlu Tuhan pulihkan dalam kehidupan kita. Kalau Anda hari ini merasa aku rasanya sepertinya ada kesalahan dengan Tuhan, cepat-cepat beresin. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni ketika saudara mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa kita adalah orang-orang dimerdekakan. Mari cepat-cepat saudara, cepat saudara kalau udah tahu ada kesalahan, pemberesan dengan Tuhan. Saya percaya saudara akan mengalami mujizat. Saudara akan mengalami kesembuhan. Saudara akan mengalami pemulihan. Saudara akan mengalami mujizat demi mujizat dalam kehidupan saudara hari-hari ini. Bahkan yang keempat, saudara, dikatakan kita juga harus mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Jadi saudara, di sini dikatakan ayat 10 yang terakhir dikatakan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, biar hari-hari ini saudara terus mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, di mana ada penyangkalan diri, di mana ada menyalibkan manusia lama, saudara. Bahkan juga menderita karena Kristus dan karena kerajaannya. Jangan takut untuk menderita karena Kristus. Kenapa? Ketika kita menderita karena Kristus, ketika kita menderita karena kerajaannya, ada mahkota yang tersedia yang Tuhan berikan kita. Saudara, saya mau bilang, jangan nyaman dengan kehidupan hari-hari ini, tapi terus perhatikan keselamatanmu akan Tuhan. Saya percaya ketika saudara menyalibkan, menyangkal diri saudara, itulah ciri-ciri murid Kristus. Saya percaya bahwa saudara dan saya adalah murid Kristus. Untuk itu saudara terus menyangkal diri, terus pikul salib. Karena saya percaya saudara bahwa lebih baik kita menyangkal diri dan pikul salib, tetapi kita akan masuk surga, daripada kita nggak menyangkal diri, kita mau hidup seenaknya saja saudara, tapi akhirnya kita ketinggalan saudara. Biar pastikan hari-hari ini saudara, untuk saudara terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan, yang sudah kita terima sampai hari ini. Bukan cuma pribadi saudara, tapi juga bawa kehidupan keluarga saudara, suami atau istri, anak-anak, untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dengan takut dan gentar akan Tuhan. Saudara, Tuhan gak minta harta saudara, Tuhan gak minta kekayaan saudara, tetapi yang satu yang Tuhan minta adalah pribadi kita semua. Coba kita buka dalam Roma 12 ayat terakhir saudara. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1, kita akan baca sama-sama Roma 12 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, yang Tuhan mau hari-hari ini adalah, yuk kita persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya percaya saudara, ketika saudara mempersembahkan tubuh saudara, ketika saudara mempersembahkan hidup saudara untuk Tuhan, saya percaya segala sesuatu tidak ada lagi yang diberatkan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan perintahkan kita, ayo taat, ayo berikan hartamu buat Tuhan. Saya percaya saudara, kalau hidup kita ini punya Tuhan, apalagi semuanya. Bahkan saya percaya saudara bahwa Tuhan yang akan menolong kita untuk kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kita terus diperbaharui, ada pembaruan budi, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna saudara. Biar hari ini laut kebenaran firman Tuhan hari ini saudara semua terus ada dalam kehendak Tuhan, di mana
kita harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara hari ini. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Kurala basyik ya rala bata kiara la wala 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 basyik ya rala wala wala basyik. Inarala mata kiara la basyik ya rala wala 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 basyik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat saat ini Tuhan, kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau sudah menyelamatkan hidup kami Tuhan. Dan Engkau mengajak kami, mengajar kami untuk kami boleh mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan, kami percaya kekuatan ilahi Engkau berikan buat umat-Mu Tuhan, untuk mereka boleh mengerjakan keselamatan yang daripada Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup mereka Tuhan. Buat umat-Mu terus mengenal Engkau Tuhan. Buat umat-Mu Tuhan selalu melekat dengan Tuhan. Buat umat-Mu dibaharui setiap hari Tuhan. Bahkan buat umat-Mu Tuhan, untuk mereka juga mau menderita bersama dengan Kristus Tuhan. Ada penyangkalan diri, ada pikul salib Tuhan. Kami percaya kuasa Allah turun buat umat-Mu saat ini Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau gembala kami yang agung Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan umat-Mu saat ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan buat mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan, saat ini Bapakku berdoa, kesembuhan terjadi buat mereka Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang miskin Tuhan perkaya Tuhan. Apapun masalah yang mereka hadapi, Engkau beri jalan keluar buat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, buat apa yang sudah Tuhan kerjakan sampai hari ini. Kalau sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah kami, kayak mau terima berkat Tuhan. Mari saudara, kita angkat kedua tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, bahkan dalam penyertaan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin.